Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pembahasan kita separuh dari pembahasan salat jenazah, salat hari raya. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan beberapa hal, diantaranya adalah tata cara salat Id, kemudian tempatnya, lalu syarat-syaratnya, bahkan hukumnya. Pada malam hari ini kita akan membahas yaitu sunanu salatil Id, sunnah-sunnah salat hari raya. Jadi ada beberapa sunnah yang selayaknya dikerjakan bagi setiap muslim dan muslimah, baik saat menjelang salat hari raya ataupun setelah menjalankannya. Namun ada satu bahasan sedikit sebelumnya, yaitu tentang mengqadha salatul Id. Adakah mengqadha salatul Id? Artinya begini, ketika kita ketinggalan sholat hari raya, apa yang kita lakukan? Jadi kita misalnya datang untuk sholat hari raya, ternyata di tengah jalan macet, sampai tempat sholat selesai, atau sampai tempat sholat sudah mulai khutbah. Apa yang kita lakukan? Dalam kitab Fiqh Muyassar disebutkan, la yusannu liman fatathu salatul Id qada'uha li'adami wurudid dalili 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Tidak disunnahkan bagi orang yang terlewatkan salat hari raya untuk mengqadha'nya. Apa alasannya? Karena tidak ada satupun dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali annaha salatun dzatu istima'in muayyan, karena salat hari raya itu adalah salat yang di dalamnya ada kumpulan manusia dengan perkumpulan yang tertentu. Fala tushra'u illa ala hadzal wajhi, maka tidak disyariatkan kecuali menggunakan cara perkumpulan manusia, ada salat berjamaah, ada khutbah salatul Id. Artinya kalau tertinggal salatul Id maka tidak ada qadha. Ini pendapat yang pertama. Karena ada pendapat yang kedua, yaitu mengatakan bahwa orang yang ketinggalan salat Id, salat hari raya, karena udzur atau mungkin karena macet, ketiduran, bahkan kadang-kadang sebagian di antara kita itu kemalaman takbirannya, malam takbirannya sampai jam 2, jam 3, akhirnya apa? Ngantuk, kemudian tidur, akhirnya bablas subuhnya sekalian bablas sholat hari rayanya. Nah, bagaimana ini? Kalau sholat subuhnya wajib diqadha, ya. Nah, sekarang sholat hari rayanya menurut sebagian para ulama tetap diqadha seperti sholat Id yang semula. Apa artinya? Sholat 2 rakaat diawali dengan takbir yang sebanyak 7 kali, kemudian rakaat kedua ada tambahan takbirnya, dan seterusnya, sama dengan sholat hari raya biasa, cuman dia lakukan sendirian. Kenapa demikian? Pendapat ini didasari oleh keumuman sabda Rasulullah SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur sehingga lewat sholatnya, atau lupa sehingga tidak sholat, lalu ingat, maka hendaklah dia lakukan sholat tersebut kapan dia ingat atau kapan dia bangun.
Maka keumuman hadits ini menunjukkan bahwa ketika kita tertinggal salat hari raya, maka sebaiknya dilakukan meskipun sendirian salat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang dalilnya umum, tidak pas tentang masalah salatul id, tapi paling tidak pendapat ini punya sandaran. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada qadha salat hari raya kalau ketinggalan. Dasarnya apa? Dasarnya karena memang tidak ada keterangan dalil sama sekali mengqadha. Oleh karena itu kita katakan bahwa dua pendapat ini terserah masing-masing memilih yang mana. Kalau dia pilih yang pertama, maka ada sandaran pendapat para ulama seperti yang kita bacakan dalam kitab ini. Kalau memilih pendapat yang lain, yaitu mengqadha berdasar keumuman, yaitu perintah untuk mengqadha salat yang terlewatkan, dan itu merupakan pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini masalah yang pertama sebelum kita masuk sekarang sunnah-sunnah salat hari raya. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu yang kita bahas malam hari ini, sunnah-sunnah salat hari raya. Yang pertama, yusannu an tu'adda salatul idi fi makanin barizin wasi' kharijal baladi yajtami'u fihi al-muslimuna li idhari hadhihi sya'irah wa idza sulliyat fil masjidi li'udhrin fala ba'sa bidzalik. Beliau mengatakan yang pertama sunnahnya adalah salat hari raya dilakukan di tempat terbuka yang luas. Kalau bisa di luar dari kampung halaman kita, yang mana umat Islam bisa berkumpul di tempat yang luas itu untuk menampakkan syiar keagungan Islam. Ini fungsinya. Kenapa sih para ulama menganjurkan agar salat hari raya itu di tempat terbuka, tanah lapang? Di antaranya satu, agar bisa mengumpulkan orang yang lebih banyak, karena masjid kadang terbatas. Maka kalau tanah lapang lebih besar, maka kumpulannya lebih banyak. Sehingga apa? Ini termasuk bagian daripada menampakkan keagungan syiar agama Islam. Ini loh Islam, mereka berjamaah, mereka sholat dalam satu kota, kumpul jadi satu, umat Islam kuat, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi apabila dilakukan di masjid, boleh-boleh saja kalau ada uzur. Jadi sunnahnya di tanah lapang. Kalau yang namanya sunnah itu kalau seandainya tidak di tanah lapang, ya sah-sah saja. Makanya dulu pernah kita bahas, salah satu yang menyelisih pendapat ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya dulu kita katakan, innal kanal masjidu wasi'an fassalatu fi aula li'annahu khairul biqa wa atharuha walidzalika yusalli ahlu Makkah fil Masjidil Haram. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sesungguhnya masjid itu apabila luas sekali, maka salat hari raya di situ lebih utama. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang paling baik dan paling suci. Oleh karena itu Nabi melakukan salat, yaitu oleh karena itu penduduk Mekah melakukan salat hari raya tetap di Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena tempat salat yang paling luas adalah Masjidil Haram di Mekah. Dan sampai hari ini tidak dijumpai tempat yang seluas itu di Mekah itu. Ya. Kalau mungkin ada yang mengatakan, oh ada di sebelah sana ada namanya Kudai. Itu kan tempat tanah luas itu. Bisa lebih besar daripada Masjidil Haram. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya itu sekarang menjadi tempat parkir. Bahkan orang-orang yang akan ke Masjidil Haram parkirnya di situ. Jadi tidak bisa lagi sudah. Nah, karena masjidnya luas, maka sholat di situ tidak mengapa. Nah, ini kita gabungkan. Bahwasanya pendapat yang lebih kuat, sholat hari raya itu di tanah lapang, di tempat terbuka, yang sangat luas, bisa mengumpulkan semua penduduk setempat, menjadikan syiar lebih besar, lebih ramai, lebih semarak. Tapi, kalau sekiranya tidak memungkinkan, tidak ada tempat yang layak untuk sholat hari raya di tanah lapang, di masjid mencukupi, ya tidak mengapa.
Oleh karena itu ikhwanna fiddin azakumullah, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan ittafaqu ala anna sunnata an yakhrujal imamu ilal musalla illa min udhrin. Jadi Ibnu Abdul Bar mengatakan para ulama sepakat dianjurkan imam itu sholat hari raya itu di tanah lapang terbuka, kecuali kalau ada udzur maka silakan di masjid. Sekali lagi ini termasuk sunnah, pendapat yang lebih kuat, dan pendapat yang lebih kuat ini termasuk pendapat yang lebih utama. Tapi andaikan tetap sholat di masjid, maka para ulama tidak mengatakan batal, boleh. Hanya saja apa? Yang lebih utama adalah di tanah lapang menurut pendapat mayoritas para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wa yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khiri salatil dhuhri kama taqaddama bayanu dzalika 'indal kalami ala waqtiha. Ini ada beda sedikit antara memulai salat Idul Fitri dengan adha. Bedanya apa? Sunnahnya dibedakan. Kalau salat Idul Adha maka disegerakan setelah subuh, sekiranya sudah terbit matahari langsung salat Idul Adha. Berbeda dengan salat Idul Fitri, maka ditunda sejenak. Dan penulis pernah menyampaikan alasannya adalah kenapa kalau salat Idul Adha itu disegerakan, sekiranya selesai salat subuh, terbit matahari langsung salat Idul Adha. Karena umat Islam setelah salat Idul Adha ngapain? Butuh waktu untuk menyembelih kurban. Adapun salat Idul Fitri tidak harus disegera-segerakan, ya, mungkin ditunda semenit, 2 menit, 10 menit. Ketika waktu masuk, ya, matahari terbit, ditunda sampai 1/4 jam, tidak masalah, baru dimulai. Kenapa demikian? Penulis dulu mengatakan karena umat Islam masih butuh waktu untuk menyalurkan zakatul fitri. Karena apa? Karena waktu yang baik menyalurkan zakatul fitri itu adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang terbaik. Jadi butuh waktu untuk menyalurkan dulu, mengantarkan ke sana kemari. Sehingga apa? Sehingga bagusnya ditunda sedikit waktu memulai sholat Idul Fitri. Tapi ikhwana fiddin azakumullah, sekiranya disamakan waktunya antara memulai sholat Idul Fitri dengan memulai sholat Idul Adha, yang penting waktunya itu sudah masuk, yaitu matahari sudah terbit, maka ini pun tidak masalah. Seperti kebanyakan di tempat kita, itu tidak dibedakan jam mulai sholat Idul Fitri dan mulainya Idul Adha. Biasanya di tempat kita, tidak tahu di sini, di tempat kita itu jam 6 biasanya. Tidak tahu di sini jam berapa? Sama ya? Iya, tidak masalah. Yang penting sudah masuk waktu, matahari sudah terbit. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, yang ketiga, wa an yakula qablal khuruji li salatil fitri tamaratin wa alla yat'ama yauman nahri hatta yusalliya. Di antara sunnahnya salat hari raya adalah sebelum salat Idul Fitri hendaknya makan beberapa biji kurma. Bahkan dalam sebuah hadis, yakuluha witran, Rasulullah memakannya dalam jumlah ganjil. Tapi kalau Idul Adha, maka hendaklah sunnahnya tidak makan sampai betul-betul telah sholat Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri sarapan dulu, ya, baru pergi sholat hari raya. Kalau Idul Adha puasa sebentar, sampai setelah sholat silakan makan. Ini termasuk sunnah, berpahala. Kalau Idul Fitri maka sarapan dulu, kalau bisa kurma, kalau bisa ganjil, karena Nabi menyontohkan demikian. Kalau nggak ada kurma bagaimana? Bebas, tidak ada ketentuan. Karena dahulu orang itu makanan pokoknya kurma, maka ya kurma yang dimakan. Kalau tidak, boleh nggak sarapan pecel? Boleh-boleh saja, ya. Atau yang lainnya, buah, boleh. Yang penting apa?
di antara hikmahnya untuk menunjukkan bahwa sudah selesai Ramadan. Nih sekarang makan ini sebelum berangkat sholat hari raya Idul Fitri. Adapun sholat hari raya Idul Adha bertahan dulu, ya, karena sebelumnya nggak puasa, atau sebelumnya puasa tapi sehari, tanggal 9. Kemudian apa? Kemudian supaya kita ini bersemangat berkurban, lalu kemudian segera memanfaatkan sebagian daging kurbannya, karena termasuk sunnah juga orang yang berkorban itu dianjurkan makan sebagian daging kurbannya sendiri, disunahkan. Andai kan tidak makan pun tidak masalah, tapi disunahkan kalau kita punya hewan kurban, kalau bisa kita ambil sebagiannya dan kita makan. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis juga demikian. Jadi sunnah. Tapi pernah Rasulullah itu ngirim hewan kurban ke Mekah, dia dalam keadaan di Medina, dikirim di sembelih di Mekah, beliau di Medina, dan Rasul tidak mengambil atau tidak meminta bagiannya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya pemilik hewan kurban makan sebagian hewan kurbannya sendiri, itu sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian yang berikutnya 4, yusanut tabkiri fil khuruji li salatil idi ba'da salatis subhi masyian liyatamakkana minad dunu minal imami wa tahsulu lahu fadilatun tidharis shalah. Disunnahkan bergegas segera-segera, kalau bisa datang lebih dulu daripada sang imam ketika sholat hari raya, ya. Kalau bisa setelah subuh silakan masuk, atau silakan datang ke tempat sholat id, meskipun waktu itu belum masuk sholat hari raya, maka bagi para makmum boleh sesegera mungkin setelah sholat subuh, ya, dalam keadaan berjalan kaki. Nah, para ulama mengatakan berjalan kaki menuju tempat sholat hari raya ini lebih utama daripada berkendaraan. Bahkan beberapa hadits menunjukkan barang siapa bersuci lalu kemudian berangkat sholat, maka setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya, dan setiap langkahnya akan menggugurkan dosanya. Makanya sebagian orang mengatakan tergantung banyak langkahnya. Kalau langkahnya semakin banyak, derajatnya semakin tinggi, dosanya semakin bersih. Tapi kalau langkahnya sedikit, ya derajatnya sedikit, dosa yang dihapus pun juga sedikit. Begitu kalau naik kendaraan, ya semakin sedikit langkahnya, paling dari tempat parkir ke masjid atau ke tanah lapang, dari rumah ke tempat kendaraan melangkah, yaitu yang dihitung, mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi disunahkan untuk jalan kaki kalau mampu, ya. Kalau memang kesulitan, mungkin tempatnya jauh, mungkin sakit, mungkin daripada terlambat karena jalannya pelan, maka tidak masalah untuk naik kendaraan. Kemudian berikutnya yang kelima, wa yusanu an yatajammalal muslimu wa yaghtasilu wa yalbasu ahsanat thiyabi wa yatatayyabu. Termasuk sunnah adalah yaitu an yatajammalal muslim, orang Islam yang hendak pergi sholat hari raya itu hendaknya berhias. Tapi maksudnya berhias dengan perhiasan yang dibolehkan, ya. Laki-laki berhias yang dibolehkan, pakaiannya bagus, pakai parfum, ya. Pakai apa lagi misalnya? Laki-laki berhiasnya dengan apa? Bahkan di sini disebutkan mandi besar, kemudian memakai pakaian terbagusnya. Jadi kita punya pakaian beberapa helai, itu biasanya ada yang terbaik bagi diri kita, itulah yang dikenakan. Ada baju favorit misalnya, ya, silakan dikenakan. Yang penting dia itu bagus, kemudian bersih, suci, tidak harus baru, ya, karena sebagian di antara kita itu pasti mengharuskan diri harus baju baru ketika sholat hari raya. Jadi ketika beli sebelum hari raya itu disimpan, ya, jadi nggak boleh dipakai sama sekali. Jadi sekalipun dipakai tidak boleh, kecuali hari raya. Maka kita katakan tidak harus seperti ini. Yang penting baju itu adalah bagus, dan baju itu adalah bersih, lagi suci, tidak harus baru. Kemudian memakai parfum bagi laki-laki. Adapun perempuan
maka dilarang memakai parfum ketika keluar rumah. Karena ada sebuah larangan, bahkan Rasulullah mengatakan wanita mana saja yang keluar rumahnya dengan memakai parfum lalu melewati kaum laki-laki sehingga kaum laki-laki ini mencium baunya, ya, maka dia, Rasulullah mengatakan dengan bahasa yang agak tegas, yaitu fahiya zaniyah, bagaikan seorang wanita pezina, karena itu akan mengundang perbuatan yang buruk. Jadi wanita kalau keluar rumah tidak boleh memakai parfum, apalagi parfum yang sangat menarik perhatian, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi berhias diri, mandi besar, memakai pakaian terbaik, memakai parfum, itu sangat-sangat dianjurkan dalam Islam. Dan diantara salah satu sifat Nabi SAW, beliau itu suka sekali kepada parfum. Ini sifat Rasulullah. Bahkan beliau sendiri mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan saya mencintai di antara perkara dunia ini, di antaranya adalah parfum. Ya, lah kita kalau sebagai seorang muslim laki-laki mengaku cinta Rasulullah, mestinya kita berusaha mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi parfum itu termasuk perhiasan dunia, terutama bagi laki-laki. Kemudian yang keenam, wa yusannu an yakhtuba fi salatil idi bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami'i umuriddin. Disunahkan, tapi ini bagi khatib, ini pelajarannya khatib, untuk berkhutbah ketika salatul id dengan khutbah yang betul-betul lengkap. Maksudnya lengkap di sini adalah jami', khutbah yang tidak terlalu bertele-tele, tapi dia itu mengumpulkan berbagai permasalahan, ya, yang mencakup berbagai permasalahan agama. Jadi para ulama mengatakan Rasulullah kalau kita teliti khutbah-khutbahnya beliau itu bermacam-macam, dan Rasulullah menyampaikan materi khutbah itu disesuaikan dengan kondisi, mana yang dibutuhkan itulah yang disampaikan. Pernah Rasulullah SAW khutbah salat gerhana, ya, itu dia sampaikan tentang bagaimana meluruskan keyakinan orang-orang Islam yang baru masuk Islam tentang mengaitkan gerhana dengan kematian orang penting. Rasul berkhutbah, tidak boleh, gerhana itu bukan karena kematian orang penting, bukan karena kelahiran orang besar, tidak ada kaitannya sama sekali, dijelaskan oleh Rasulullah. Lalu saat itu sudah mulai ada orang yang berzina, maka Rasul menyampaikan tentang hukum dosa besarnya zina, sampai beliau mengatakan tidak ada yang lebih cemburu dibandingkan dengan Allah ketika ada hambanya berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Allah sangat cemburu. Jadi karena saat itu memang ada orang berzina. Nah, demikian pula dalam kesempatan yang lain ketika Rasulullah SAW berkhutbah di salat hari raya, disesuaikan dengan hal-hal yang sekiranya butuh penjelasan. Makanya disebutkan wa yahutsuhum ala zakatil fitri wa yubayyinu lahum ma yukhrijun. Hendaknya khatib itu yaitu menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan zakatul fitri dan menjelaskan apa yang dikeluarkan. Ini kalau memang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan masyarakat mungkin ada yang belum tahu tentang zakatul fitri, disebutkan ketika khutbah salat id, tidak masalah, idul fitri tapi wa yuraghibuhum fil udhiyah, ketika khutbah salat idul adha, maka hendaknya khatib menjelaskan dan memotivasi masyarakat untuk berkurban. Ini kalau memang dibutuhkan, terutama ketika di suatu kumpulan masyarakat itu tidak mengenal kurban, ya, atau sedikit orang yang mau berkorban, atau sebagian suatu tempat itu tidak mengetahui hukum kurban sama sekali, atau kondisi umat Islam saat itu meremehkan hukum kurban karena dianggap apa? Sunnah yang nggak penting, sehingga ditinggalkan. Tidak ada orang berkorban dulu ya, itu mungkin tahun-tahun 80-an ya, antum mungkin ada yang belum lahir ya, tahun 80-an di desa kami itu yang kurban cuma 2 keluarga, 2 orang ya, 2 orang saja, yang satu Pak Haji ini, yang satu Pak Haji itu. Ternyata apa? Ternyata kebanyakan masyarakat itu menganggap bahwasanya kurban itu sunnah yang nggak penting.
Nah, sekarang ini ketika banyak khatib, banyak penceramah, apalagi pengajian-pengajian dijelaskan tentang hukum berkorban, bahkan Rasulullah mengancam orang yang mampu korban tidak mau korban lalu tidak boleh datang ke tempat sholat id. Kemudian Rasul juga mengatakan ada sebuah hadis, ya, itu menunjukkan setiap keluarga satu sembelihan kalau bisa. Maka mereka kemudian sadar, oh ternyata penting kurban itu. Nah, di antara kesempatannya itu disampaikan ketika khutbah salat Idul Adha. Yubayyinu lahum ahkamaha, dijelaskan hukum-hukumnya. Makanya pernah Rasulullah suatu ketika khutbah salat hari raya Idul Adha. Karena kaum muslimin saat itu banyak yang tidak mengetahui tata caranya, waktunya, hewan yang dikorbankan yang bagaimana, maka Rasulullah menjelaskan sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan korban. Di antara perkataannya adalah barang siapa yang menyembelih setelah sholat id maka sah korbannya, tapi barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat id maka tidak sah korbannya. Ternyata ada seorang sahabat Nabi yang biasa dipanggil Abu Burda, kaget dia, langsung berdiri tanya, wahai Rasulullah, ini kesempatan khutbah ini. Langsung dia berdiri tanya, wahai Rasulullah, saya sudah korban tadi. Jadi sebelum saya pergi sholatul id Idul Adha, saya sembelih lalu dimasak agar nanti setelah saya pulang dari sholat langsung makan. Rasulullah mengatakan, syatuka syatu lahmin, sembelihanmu itu bukan korban tapi sembelihan biasa. Lalu Rasul suruh ngulangi lagi. Kemudian dia ulangi lagi sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Jadi ikhwan nafiddin azakumullah, khatib Jumat menyampaikan apa saja yang sekiranya perlu disampaikan. Kalau memang masalah itu berkaitan dengan hari raya silakan disampaikan. Kalau tidak ya masalah yang lain. Kemudian ikhwan nafiddin azakumullah, beliau mengatakan wa takunu linisa'i fiha nasibun li'annahunna fi hajatin lidzalika waqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bisa kaum wanita pun juga ya, yaitu mendapatkan bagian nasihat. Kan ada wanita dalam sholatul Id mendapatkan bagian nasihat karena mereka kaum wanita itu juga membutuhkan nasihat. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad atan nisaa ba'da faraghihi minas salati wal khutbati wa wa'adahunna wa dzakkarahunna. Dulu pernah Rasulullah khutbah salat Id, setelah khutbah karena wanitanya itu agak jauh di belakang tidak dengar khutbah Id, maka Rasulullah mendekati kaum wanita lalu menasihati khusus wanita. Di antara nasihatnya adalah Rasulullah memerintahkan kaum wanita banyak-banyak sedekah. Lalu ada wanita bertanya, wahai Rasulullah, kenapa? Ketika Rasulullah mengatakan li'anna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena kalian wahai wanita itu lebih banyak dibandingkan laki-laki masuk ke dalam neraka. Lalu kaget seorang wanita tanya, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurnal asir, karena kalian wanita itu sering mengeluh dan sering juga apa? Mengingkari kebaikan sang suami. Dalam hadis yang lain disebutkan, ini kebiasaan wanita, kalau laki-laki itu berbuat baik setahun, baik terus, lalu kemudian salah sekali saja dalam setahun itu, si wanita akan mengatakan engkau tidak pernah berbuat baik sama sekali. Biasa itu, seperti itu. Jadi bapak-bapak sabar aja. Jadi kalau salah sekali padahal setahun berbuat baik, tiba-tiba kemudian diketahui oleh istrinya salah, lalu istri mengatakan, ah kamu tidak pernah membahagiakan saya, itu bahasanya. Itu biasa. Karena memang tabiatnya wanita demikian. Bagaimana sikap seorang laki-laki? Ya sabar, dinasehati kan gitu. Tidak usah dibandeli, tidak usah ditanggapi lalu kenceng-kencengan akhirnya tengkar. Biasa seperti itu. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Tapi wanita harus waspada. Itulah salah satu sebab mereka masuk neraka. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka banyak-banyak sedekah, lalu kemudian Bilal membentangkan kainnya
lalu wanita-wanita melepasi anting-antingnya, gelang-gelangnya, cincin-cincinnya dilemparkan ke kainnya Bilal untuk disedekahkan. Dari sini para ulama mengatakan seorang wanita ketika mau sedekah tidak harus izin suami, tapi dengan catatan kalau hartanya itu harta istri. Dengan dalil tadi, wanita-wanita pada zaman Rasul langsung melepasi perhiasannya disedekahkan. Tidak ada telepon dulu suami, mas ini gelang saya sedekahkan, ya tidak ada. Langsung mereka sedekahkan karena mereka ingin keluar dari neraka, ingin menebus kesalahan mereka. Dan para sahabat ketika tahu, yang laki-laki ketika ketemu isinya tidak tanya, lu mana kalungmu, lu mana, tidak ada. Mereka rela karena untuk kemaslahatan wanita-wanita itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka diantara sunnah dalam khutbah Id adalah menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sekiranya dibutuhkan penjelasannya. Termasuk diantaranya adalah menyeru umat untuk berbuat kebajikan atau mencegah kemungkaran. Yang ketujuh, wa yusannu kathratu adzikri wat takbiri wat tahlili liqaulihi ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Di antara sunnahnya salat hari raya itu banyak-banyak berzikir dengan takbir, tahlil. Jadi takbiran maksudnya. Makanya ketika kita berangkat dari rumah menuju tempat sholatul Id, itu banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Karena Allah berfirman agar kalian menyempurnakan hitungan-hitungan hari dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang telah Allah beri petunjuk kepada kalian. Bagaimana bertakbir? Yajharu bihir rijalu fil buyuti wal masajidi wal aswaq. Kaum laki-laki hendaknya menjaharkan takbir. Ya. Ini yang sudah mulai ditinggalkan. Ketika berangkat salat hari raya itu tidak terdengar takbir. Malah justru sunnahnya itu adalah takbiran dengan suara jahar. Tidak harus teriak-teriak ya, jahar. Sambil jalan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, ulang-ulang. Maka ini termasuk sunnah. Ketika sampai di tempat sholat, duduk bertakbir dengan suara jahar. Ini juga sunnah. Tapi kalau wanita, wa yusirru bihin nisa, berbeda dengan wanita, maka dianjurkan lirih ketika takbiran. Ya. Karena memang para sahabiat, wanita-wanita para sahabat dulu ketika mereka bertakbir tidak mengeraskan suaranya. Yang kedelapan, mukhalafatut tariq fayadhhabu ilal idi min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar li hadithi Jabir radhiyallahu an. Sunnah yang kedelapan adalah antara berangkat dan pulang sholat Id itu melewati jalan yang berbeda. Ini termasuk sunnah dalam hadis Jabir, yaitu Nabi SAW ketika salatul Id maka dia melalui jalan yang berbeda. Artinya antara berangkat dan pulang berbeda. Ya, ini sunnah. Dulu pernah kita sebutkan. Kalau ditanya kenapa, orang sekarang kan sukanya tanya, apa alasannya, apa hikmahnya, apa logikanya. Maka ini telah dijawab oleh para ulama. Di sini disebutkan di antaranya waqila fil hikmati min dzalika liyashhada lahu at-tariqani jami'an. Ini hikmahnya. Kalau ditanya, lu kenapa sih kok lewat jalan berbeda? Alasan yang pertama adalah agar kedua jalan yang dilalui itu nanti menjadi saksi di hari kiamat bahwa dua jalan ini telah dilalui bagi orang tersebut untuk beribadah. Jadi saksi. Artinya apa? Saksi kebaikan kita lebih banyak di hadapan Allah. Ya. Dan perlu diingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti pada hari kiamat itu saksi amalan kita yang baik itu sangat banyak. Di antaranya apa? Bumi yang kita injak, yang kita gunakan untuk apapun, dia bersaksi, bicara.
Ya, bahkan nanti mulut malah dikunci. Tapi yang berbicara adalah apapun yang kita gunakan untuk kebaikan atau keburukan bersaksi sesuai dengan perbuatan kita. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah membacakan sebuah ayat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa itu? Hah? Surat Az-Zalzalah. Kemudian ayat ini artinya adalah pada hari itu bumi menceritakan berita-berita, kejadian-kejadian yang ada terjadi pada dirinya. Ini bumi. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, atadruna ma akhbaruha, wahai kaum muslimin, tahukah kalian apa sih yang diceritakan beritanya bumi ini? Maka para sahabat karena nggak tahu, mereka mengatakan Allahu wa Rasulullah alam, wahai Rasulullah, yang tahu hanya Allah dan engkau. Maka Rasulullah mengatakan, jawabannya adalah antashhada ala abdin au amatin bima amila ala dhahriha. Bumi itu nanti bersaksi terhadap hamba laki-laki atau perempuan, apapun yang dilakukan di punggung bumi ini, maka bumi akan bicara, bersaksi. Makanya hikmahnya diantaranya adalah Rasulullah ketika mencari jalan berbeda agar masing-masing yang diinjak bumi ini menjadi saksi. Ya, makanya sebagian fuqaha itu ada yang berijtihad, ada larangan menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah di tempat yang sama. Iya kan? Larangan menyambung sholat wajib dengan sholat yang sunnah. Misalnya kita habis sholat Jumat langsung berdiri, sholat sunnah ba'diyah, itu ada larangan. Bagaimana caranya supaya nggak dilarang? Hendaklah dipisah dengan bicara atau dengan keluar. Bicara seperti zikir, itu bicara sudah. Keluar bagaimana? Ke rumah pulang lalu sholat sunnah di rumah bagus, atau paling tidak pindah satu langkah dari tempat semula, itu pun juga termasuk keluar. Nah, para ulama membahas kenapa sih kok pindah selangkah? Di antaranya sebabnya adalah agar bumi yang dipakai untuk sholat ini menjadi saksi lebih banyak. Tadi sholat di sini, lalu di situ menjadi saksi. Bahkan ikhwan fiddin azakumullah, yang menjadi saksi kita pada hari kiamat kelak tidak hanya bumi. Allah jadi saksi, dalam Quran disebutkan. Kemudian Rasul jadi saksi, kulit jadi saksi. Tidak hanya kulit, mata, telinga itu dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syaida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Menjadi saksi atas mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, bahkan kulit-kulit mereka itu pun bersaksi dengan apa-apa yang mereka lakukan. Sampai orangnya heran, bertanya kepada kulit, wahai kulit, kok bisa kamu berbicara? Kulit mengatakan, yang membuat kami bicara adalah Allah yang bisa membuat bicara sesuatu yang tidak bicara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga saksi yang lain, tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi. Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tutup mulut mereka. Jadi mulut malah nggak bisa bicara. Kemudian yang berbicara kepada kami menjadi saksi adalah apa? Tangan-tangan mereka, kemudian kaki mereka bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita harus menggunakan nikmat Allah ini untuk hal yang diridhai oleh Allah. Karena kalau tidak, mereka tidak akan berhenti bicara, bersaksi. Apapun yang kita lakukan, tangan kita ini, ya, tangan kita ini pernah ngetik apa, nanti bicara. Kita klik HP kita yang tidak benar, nanti bersaksi. Sekarang mungkin tersembunyi, tapi nanti nggak ada yang tersembunyi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan hikmah yang lain disebutkan, yaitu waqila liidhari syairatil islami fihima. Di antara hikmahnya
berangkat dan pulang salat Id itu melalui jalan yang berbeda adalah untuk mensyiarkan Islam lebih luas. Kadang-kadang ada jalan jarang dilalui orang, ya, mungkin karena agak kecil, mungkin karena agak muter dikit, sehingga yang sering dilalui adalah jalan yang lurus, sehingga yang ramai hanya ini saja. Kalau sekiranya orang itu berangkat dan pulang salat Id dari jalan yang sama, yang ini tetap sepi, maka Rasulullah ngambil jalan yang berbeda. Kenapa demikian? Syiar Islam semakin terasa ramai. Tadi jalan ini sepi, sekarang banyak orang Islam pulang dari salatul Id, sehingga semarak Islam ini, sehingga orang merasa senang. Yang ketiga disebutkan diantaranya adalah, yaitu hikmah daripada sunnah ini, yaitu diantaranya agar Nabi bisa mengucapkan dan menyebarkan salam lebih luas, ya. Jadi termasuk salah satu keistimewaan agama Islam, Islam ini menganjurkan umatnya untuk menyebarkan salam. Menyebarkan salam, apa maksudnya? Ya disebarkan semaksimal mungkin, ya. Sementara kita itu kadang-kadang mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal saja, maka itu bukan menyebarkan salam berarti. Yang namanya menyebarkan salam, siapapun dikasih. Seperti kita menyebarkan selebaran itu kan, kita kasih semua orang, kenal nggak kenal kan gitu. Demikian pula dalam salam itu ada anjuran untuk menyebarkan seluas-luasnya. Yang penting mereka orang Islam. Nah, Rasulullah melewati jalan yang berbeda ketika sholatul Id, antara pulang dan pergi beda. Di antara hikmahnya adalah agar Rasulullah bisa menyebarkan salam kepada orang-orang yang lebih banyak. Sehingga apa? Sehingga dia dapat pahala, orang-orang dapat doanya Nabi, dan mereka dapat pahala ketika menjawab salamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang sahabat itu, Ibnu Umar, itu karena ingin mendapatkan pahala salam, ya, pernah dia mengajak sahabat yang lain keluar dari rumah, masuk pasar, ketemu pedagang A, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat lagi pedagang B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampai ujung, balik lagi, salam, pulang ke rumah. Sahabat yang diajak bingung, wahai Ibnu Umar, kamu ini keluar rumah, masuk pasar, nawar barang aja enggak beli juga. Kenapa demikian? Maka dia mengatakan, saya sengaja masuk pasar, keluar lagi untuk apa? Untuk mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Karena dia tahu bahwasanya pahalanya, kalau ucapan Assalamualaikum pahalanya 10, kalau Assalamualaikum warahmatullahi pahalanya 20, kalau lengkap lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pahalanya 30. Maka untuk mendapatkan pahala ini dia sempatkan, karena saat itu tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan. Sampai seperti itu, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan salah satu tanda semakin dekatnya kiamat itu adalah orang Islam mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal saja. Ini kurang menyebarkan salam berarti. Jadi kita di sini sebanyak ini, nanti kalau antum kebetulan ketemu di pasar orang yang pernah ke masjid ini, ucapkan salam meskipun tidak pernah kenalan. Itu sunnah Rasul. Sementara sekarang kan belum, atau sebagian tidak mengerjakan ini. Justru itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian di antara hikmah yang lainnya, kenapa Rasulullah SAW pulang dan pergi sholat hari raya itu melalui jalan yang berbeda? Di antara hikmahnya adalah agar Nabi bisa menyampaikan atau memenuhi kebutuhan umat Islam lebih luas. Karena umat Islam dahulu, para sahabatnya itu kalau ada apa-apa lapor Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah keluhan, bertanya masalah-masalah yang tidak tahu hukumnya. Nah, kalau jalan itu saja, yang lain kesian, maka Rasulullah lewat jalan yang lain. Barangkali ada sahabat yang lain yang mungkin belum berjumpa dengan Rasulullah, sempat berjumpa, tanya, meminta hajat, kebutuhan, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian
Wala ba'sa bitahni'atin nasi ba'dhuhum ba'dha yaumal 'idi bi an yaqula li ghairihi taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal fa kana yaf'aluhu ashabun nabi ma idharil bisyashati wal farahi fi wajhi man yalqahu. Demikian pula boleh-boleh saja mengucapkan selamat antara satu dengan yang lainnya pada hari raya, terutama setelah salatul Id, dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal. Dalam beberapa riwayat sebutkan para sahabat yang satu dengan sahabat yang lain itu saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Di sini ada tambahan salihal a'mal, tidak ada masalah karena memang ini takdirnya. Jadi kalimat yang tersembunyi ya salihal a'mal. Maka ini adalah perbuatan para sahabat Nabi, kemudian mereka menampakkan rasa sukacita, gembira, dan itu tampak dari wajah-wajah mereka ketika ketemu saudaranya. Jadi para ulama mengatakan hari raya itu adalah yaumu farah, hari bahagia. Maka setidaknya terlihat di wajah-wajah kita gembira, senang, ya, ketemu dengan saudara kita, saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan para ulama mengatakan seperti Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz itu mengatakan dibolehkan doa apapun kebaikan ketika hari raya itu, boleh, silakan doa apa saja yang penting baik. Kenapa demikian? Karena saat itu ketemu sama muslim setelah menjalankan ibadah ini dan itu, Ramadan misalnya, ya, setelah menjalani hari Arafah misalnya, sholat hari raya, kemudian saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau diartikan semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian, amalku dan amalmu. Ini termasuk sunnah. Doa yang lain bagaimana? Boleh-boleh saja. Ada doa misalnya yang sering diucapkan minal aidina wal faizin, boleh nggak? Apa artinya minal aidina wal faizin? Itu bahasa Arab, boleh. Minal aidin maksudnya adalah semoga kita termasuk orang-orang yang bertaubat. Wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang sukses. Boleh, ya, doa baik. Hanya saja para ulama memberikan catatan ketika hari raya itu tidak ada pengkhususan maaf-maafan. Jadi mengkhususkan hari raya untuk meminta maaf, ini yang tidak ada dasarnya. Karena apa? Justru kalau kita salah, itu kita dianjurkan sesegera mungkin minta maaf. Kenapa demikian? Karena kalau di dunia kita minta maaf, dimaafkan, selesai. Kalau dibawa mati belum dimaafkan, bahaya, nanti dituntut di akhirat, ya. Nah, kalau sekarang kita berbuat salah, oh ini hari raya masih beberapa bulan lagi, ya kalau kita ketemu nanti ketika hari raya, kalau enggak. Oleh karena itu pengkhususan maaf-maafan di hari raya ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah saling mendoakan kebaikan. Adapun meminta maaf dari kesalahan, kapan kita bersalah maka secepatnya kita minta maaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup daripada apa yang kita sampaikan di sini, ada satu pembahasan yaitu al-furuq baina ahkam salatil idi wa salatil jumu'ah. Kan sebelumnya membahas salat Jumat, sekarang salatul Id. Apa bedanya? Sekarang kita bahas, ya, ada beberapa perbedaan yang mendasar antara salat Jumat dengan salatul Id. Dikumpulkan oleh para ulama, ada yang sampai mengumpulkan 20, ada yang sampai mengumpulkan 30, tapi kami rangkum, ya, tidak sampai 20, ya, karena sebagian dengan sebagian yang lain kadang-kadang bisa dijadikan satu. Nah, di antara perbedaan yang mendasar antara sholat Id dengan sholat hari raya, satu, sholat hari raya tidak ada adzan dan iqamat. Ini satu perbedaannya. Ini rincian atau ringkasan apa yang telah kita sebutkan semuanya. Perbedaan yang pertama antara sholat hari raya dengan sholat Jumat, yaitu yang pertama, sholat hari raya tidak ada adzan dan tidak ada iqamat, sementara sholatul Jumat ada adzan dan ada iqamat. Yang kedua, sholat hari raya, ya, semua
kaum muslimin, laki-laki, perempuan diperintahkan untuk ikut. Ini sholat hari raya. Bahkan wanita-wanita yang sedang berhalangan disuruh hadir, cuman dia tidak usah sholat, kan gitu. Wanita yang sedang datang bulan tetap hadir ke tanah lapang, tunggu di sana. Apa fungsinya? Melihat syiar agama Islam, ikut mengaminkan doanya khatib, ya, menyaksikan waktu yang penuh berkah dan yang semisalnya. Berbeda dengan sholatul Jumat, maka kaum wanita tidak dianjurkan sholat Jumat. Tapi kalau ikut tidak masalah, kalau memang ada tempatnya. Yang ketiga, sholat hari raya disunahkan untuk dilakukan di tempat terbuka, sementara sholat Jumat dilakukan di masjid. Yang keempat, sholat hari raya ada beda sedikit, yaitu takbirnya setelah takbiratul ihram dan di rakaat kedua itu ada tambahan takbir, sementara sholat Jumat tidak ada. Kemudian yang kelima, sholat hari raya diperselisihkan para ulama tentang hukumnya. Sebagian mengatakan fardu kifayah, sebagian mengatakan fardu ain, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Kalau sholat Jumat, sepakat para ulama fardu ain bagi laki-laki yang tidak ada halangan dan bukan musafir. Kemudian yang keenam, dalam sholatul id, menyimak khutbah id itu hukumnya sunnah, sementara menyimak khutbah Jumat hukumnya wajib bagi orang-orang yang hadir. Kemudian yang ketujuh, di dalam sholat hari raya tidak ada sholat tahiyatul masjid karena di tanah lapang. Kalau sholat Jumat ada tahiyatul masjid. Berikutnya, dalam sholat hari raya tidak ada qobliyah dan ba'diyah, sementara dalam sholat Jumat ada qobliyah dan ba'diyah. Yang kesembilan, dalam sholat hari raya, khutbah sholat hari raya pendapat yang kuat hanya sekali saja, sementara khutbah Jumat 2 kali, dipisah dengan duduk, ya. Kemudian yang ke-10, tentang tempatnya atau tentang urutannya. Kalau sholat hari raya itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat apa? Khutbah dulu baru sholat. Kemudian ke-11, sholat hari raya dalam setahun cuma 2 kali. Sholat Jumat setiap pekan sekali. Kemudian yang ke-12, di dalam sholat hari raya tidak ada sunnah mutlaqah, tidak ada sholat menunggu imam. Kalau dalam sholat Jumat disyariatkan sholat sunat mutlaqah. Jadi sementara nunggu imam, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai datang imam naik mimbar, berhenti sholat sunnahnya. Kalau hari raya tidak ada. Yang ke-13, yaitu ketika mendatangi sholat id itu memperbanyak takbiran, sementara sholat Jumat tidak ada keterangan demikian. 14, dalam sholat id ada anjuran untuk pulang pergi melalui jalan yang berbeda. Dalam sholat Jumat tidak ada anjuran demikian. Kemudian yang ke-15, dalam sholat id setelahnya itu ada anjuran untuk saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, sementara dalam sholat Jumat tidak ada keterangan. Yang terakhir, yang ke-16, bahwasanya sholat hari raya setelahnya itu tidak ada, yaitu zikir-zikir ratibah, nggak ada. Jadi nggak ada subhanallah, subhanallah, sudah ada sholat hari raya itu, ya. Tapi kalau sholat Jumat sama dengan sholat fardu yang lain, memang dianjurkan untuk berzikir sebagaimana zikirnya setelah sholat fardu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita sampaikan, yaitu sunnah-sunnah sholat id yang telah kita sebutkan tadi rinciannya. Kemudian juga termasuk di antara yang kita bahas, ada beberapa perbedaan yang mendasar antara
hal-hal yang berkaitan dengan sholat hari raya, dengan sholat Jumat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami kembalikan waktunya kepada pembawa acara kita. Allahu a'lam.